Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Unila TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kali ini merupakan bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya yang kita jumpai dalam hidup kita sampai detik ini. Sebelum bulan suci Ramadan, kita berharap agar kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami sedikit mengingatkan diri kami pribadi dan pemirsa sekalian tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama adalah bulan suci Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan inilah untuk pertama kalinya Quran itu diturunkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah mengatakan dalam Quran bahwasanya sungguh Quran ini kuturunkan pada malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di manakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ada di bulan suci Ramadan. Jadi itulah sebabnya kenapa bulan suci Ramadan dikenal sebagai syahrul Quran. Yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran. Mengapa? Karena di bulan ini dalam keadaan kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, kita dituntut untuk mengendalikan emosi kita. Dengan demikian harapannya selepas dari bulan suci Ramadan ini kita menjadi insan-insan yang memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup kita ini. Baik itu kesabaran dalam menghadapi masalah maupun kesabaran dalam beribadah atau kesabaran dalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya keutamaan Ramadan yang lain adalah pada bulan ini Allah menjanjikan pengampunan dosa yang luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan siam, yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian di sabda yang lain Rasulullah juga menyampaikan kurang lebih sama seperti yang tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Kalau tadi Rasulullah bersabda barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu, maka di sabda yang kedua Rasulullah mengatakan barang siapa yang menegakkan malam-malamnya di dalam bulan suci Ramadan, dalam artian senantiasa melakukan sholatul lail, sholatul tarawih,
maka Allah menjanjikan pun akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keutamaan berikutnya dari bulan suci Ramadan adalah Allah menjanjikan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Nah jemaah sekalian, menurut hemat kami, informasi ini sudah familiar bagi kita. Bahwasanya Allah akan membukakan pintu surga. Apa artinya? Artinya apa? Artinya Allah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita. Fasilitas ibadah pada kita yang mendekatkan diri kita kepada pintu surga. Dan Allah menjanjikan kita akan dijauhkan dari neraka jika kita menginginkannya. Dan yang terakhir adalah Allah juga menjanjikan membelenggu syaitan. Nah, membelenggu syaitan ini harus kita pahami bahwasanya bukan berarti syaitan itu kemudian dibelenggu lalu kemudian tidak ada kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan. Karena faktanya adalah kita masih melihat terkadang masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan jika kita cross-checkkan ke hadis tersebut, maka sebenarnya maksud dari dibelenggunya syaitan tersebut adalah di bulan suci Ramadan ini syaitan semakin kecil probabilitasnya untuk menggoda manusia, khususnya kaum muslimin. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian berikutnya, sebagaimana kami sebutkan di awal tadi, keutamaan Ramadan yang lain adalah adanya malam Qadar, malam kemuliaan, atau yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Allah berfirman tadi dalam surah Al-Qadar tadi, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung kira-kira setara dengan 83 tahun. Artinya apa? Ketika kita mampu mendapati malam Lailatul Qadar tersebut yang hanya 1 malam di dalam bulan suci Ramadan, maka semua ibadah yang kita lakukan di malam itu, sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar janji Allah, maka semua ibadah kita itu kualitasnya lebih baik daripada 83 tahun. Mari kita sama-sama bayangkan dan renungkan. Adakah di antara kita yang selama hidup kita, atau mungkin nenek moyang kita, yang pernah melakukan ibadah non-stop 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, selama 83 tahun? Tentu tidak ada. Nah, untuk itu pemirsa sekalian, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, karena malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana hadis Nabi yang lain, hadis Nabi di tempat yang lain disebutkan, hanya ada pada 1 malam di 10 malam yang terakhir. Masih adakah keutamaan yang lain dari bulan suci Ramadan? Masih ada, pemirsa sekalian, yaitu di bulan suci ini Allah menjanjikan akan mengabulkan banyak doa kebaikan yang kita panjatkan. Sebagaimana Allah katakan dalam rentetan ayat terkait bulan suci Ramadan dalam surah Al-Baqarah, Allah menyelipkan 1 ayat di situ, yaitu Allah mengatakan, dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di manakah aku? Katakanlah bahwasanya aku dekat, dan aku akan mengabulkan setiap doa kebaikan yang dipanjatkan oleh hambaku. Ini menarik, pemirsa sekalian. Kenapa Allah menyelipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat tentang bulan suci Ramadan tadi? Itu sebagai sebuah sinyal bagi kita, bahwasanya memanjatkan doa di bulan suci Ramadan ini merupakan satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Salah satu waktu yang mustajab ketika berdoa, yang mungkin sering kita abaikan, yaitu menjelang berbuka puasa. Di situ Allah dan Rasul-Nya telah memberikan isyarat kepada kita, agar kita banyak-banyak memanjatkan doa di waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Pemirsa sekalian,
manfaat atau keutamaan Ramadan yang lain adalah di bulan ini kita diajari untuk berbagi kepada sesama kita. Karena di bulan ini kita dilatih berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Kita dilatih untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang mungkin untuk makan sehari-hari saja susah. Sedangkan kita hanya diminta untuk berpuasa selama kurang lebih 12-14 jam. Kemudian di bulan ini juga rasa sosial kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat yang diperuntukkan dalam rangka menyucikan jiwa-jiwa kita. Zakat yang harus dikeluarkan sejak bulan Ramadan pertama kali kita jumpai sampai ditegakkannya sholat Idul Fitr. Dengan zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Dan untuk membersihkan harta-harta kita, Allah pun mensyaratkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat harta. Dan yang terakhir, para permisa, keutamaan di bulan suci Ramadan adalah diberikannya peluang kepada kita yang mampu tentunya untuk melakukan umrah ke tanah suci Mekah di dalam bulan suci ini. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa yang melakukan umrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah. Nah, itulah tadi para pemirsa beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kami laksanakan secara pribadi dan pemirsa sekalian dalam rangka memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan yang ada pada saat ini. Karena apa? Karena belum tentu kita diberikan usia yang panjang untuk menemui Ramadan di tahun berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.